Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kasih sayangnya kita masih bisa bersama-sama di sini menikmati hari-hari terakhir bulan Ramadan yang insya Allah akan segera meninggalkan kita, dan ini kita sudah masuk di malam ke-29. Mama? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak ingin ya ditinggalkan bulan suci ini, dan eh, sebisa mungkin kita mempertahankan bagaimana giroh Ramadan ini bisa eh, apa masih ada di dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan berkah ampunan magfirah Allah di bulan Ramadan ini, dan kita manfaatkan di sisa malam ini untuk bisa betul-betul beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan Lailatul Qadar ya untuk kita semua, amin ya rabbal amin. Pada malam ini sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah sudah hadir di majelis ini Bapak Ustadz Dr. Haji Komarudin Khalil, yang beliau insya Allah akan memberikan materi terkait menjaga keistiqomahan giroh ibadah pasca Ramadan. Tapi sebelum kita memulai kajian, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan dulu alunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Antit. Kepada Ibu Antit, kami persilahkan. Sebentar Ibu Antit, Iya, belum nih. Ya, sekarang udah bisa Bu Antit, silakan. sudah ya. Terima kasih Mas Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nuka la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkannya kepadanya atau Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa, atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Antit. Semoga limpahan pahala disampaikan kepada Bu Antit yang membacakan ayat suci Al-Quran ini dan juga kepada kita semua yang mendengarkan. Bapak Ibu sekalian, rangkaian kajian ini adalah rangkaian penutup ya. Jadi hari ini adalah penutup dari rangkaian rutin yang kami adakan dari Ikatan Alumni Haji 2015 Alifatur. Semoga kami bisa melaksanakan kegiatan ini secara istiqomah tiap tahun. Mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan di Ramadan tahun depan. Dan mungkin kita semua sudah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci ini. Dan mudah-mudahan kita masih bisa melaksanakannya seperti puasa, ya saum, kemudian tilawah, tadarus, kemudian juga bisa bersedekah, dan juga sholat malam. Tentunya ini adalah ibadah-ibadah yang harus kita jalankan terus supaya kita bisa mengejar keistiqomahan seperti bulan suci yang akan segera meninggalkan kita semua. Nanti mungkin kita semua akan mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Dr. Haji Komarudin Khalil terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga keistiqomahan dari giroh ibadah pasca Ramadan ini. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar, dan kami persilakan Pak Ustadz untuk bisa menyampaikan kajian malam ini, dan mungkin nanti kami harapkan Bapak bisa memimpin doa dan mungkin muhasabah kita semua di akhir Ramadan tahun ini. Kepada Pak Ustadz, tafadhol, mangga Pak. Nuhun Kang Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hurriyata wahdah wa ja'ala syahra ramadana syahral ibadah wa anzala fihi al-Qur'ana lil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ayuhas saimun wa saimat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus alumni Haji Khalifatur.
Dari hati yang paling dalam saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang terbaik yang Allah karuniakan pada kita. Seandainya ini malam terakhir, dan sepertinya perkiraan saya seperti itu, bagi kita semuanya mudah-mudahan menjadi momentum terbaik untuk mengoptimalkan ibadah-ibadah kita di bulan yang terbaik ini. Saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan semuanya disehatkan lahir batinnya, dimudahkan segala urusan-urusannya, diberkahkan dan dilapangkan rizkinya, ditambah-tambah terus nikmat iman Islamnya, diluaskan ilmunya, ditambah pemahaman terhadap dinnya, juga mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan di jalan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentu saya berdoa, ada sebagian dari alumni kita yang sedang sakit juga. Pak Ayi barusan berkabar, dan siapapun yang sedang diuji, ada guru kita, Ibu Hajah Fatimah juga sedang dirawat. Semua yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, keridhaan atas takdir Allah. Sakitnya dijadikan penggugur segala dosa, pengangkat derajat kemuliaan dunia akhirat. Dan mudah-mudahan diberikan kesembuhan, diangkat sakit dan rasa sakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang dalam masalah mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang terbaik. Yang sedang dalam kesulitan diberikan kemudahan kelapangan. Saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah umroh, mudah-mudahan dimabrurkan umrohnya, dimakbulkan segala doa-doa hajat serta ibadah-ibadah sunnahnya. Dan mudah-mudahan atas semua doa-doa harapan dan cita-cita ibu bapak semuanya, bibarakati hadzal majlis, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, tidak terasa begitu cepat perjalanan waktu menghantarkan kita di malam ke-29 bagi saudara-saudaraku, dan juga ada yang malam 30 bagi sebagian saudara-saudaraku. Mudah-mudahan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang tidak menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan lahir batin, umur yang panjang, agar bisa berjumpa dengan Ramadan-Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seandainya dari sebagian kita ini menjadi Ramadan terakhir, semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan menjadi Ramadan yang terbaik dalam sejarah hidup kita, menjadi wasilah digugurkannya segala dosa dan kesalahan kita, diangkat kemuliaan derajat dunia akhirat kita, dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang dapat rezeki husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu dan bapak serta saudaraku sekalian, tentu yang kedua, ada hal yang menarik. Sebagian bertanya kepada saya, kenapa ada orang-orang yang setelah berakhir Ramadan, berakhir pula ghiroh semangat ibadahnya, berakhir sholat berjamaahnya, berakhir semangat sedekahnya, berakhir semangat tilawahnya, termasuk berakhir rajin ke majelis untuk ikut pengajiannya. Ini sebagai sebuah renungan, jangan-jangan ada yang salah dari niat dan tujuan kita. Apa? Sebagian kita terjebak dengan ibadah karena bulan Ramadannya, bukan karena Allahnya. Hati-hati jikalau ibadah kita karena bulan Ramadannya, maka berakhir bulan Ramadan, berakhir pula ghiroh semangat ibadah-ibadah kita. Tapi kalau kita beribadahnya karena Allah, dan memang Allah yang memberikan semangat agar kita bertambah-tambah ibadah di bulan Ramadannya, maka mudah-mudahan menjadilah kita orang yang istiqomah, sebab Allah tidak akan ada akhirnya. Hayyun la yamut. Bahkan kemudian Allah tetap ada walaupun Ramadannya sudah tidak ada. Artinya, jangan-jangan
sebagian ibadah kita masih tidak murni, tidak ikhlas karena Allah, tapi karena momentum Ramadan. Karena itu tidak ada kata terlambat untuk terus memperbaiki niat kita, mengintrospeksi niat kita, kemudian kembali terus mengoreksi niat kita pada setiap amal dan perbuatan kita. Karena di awal harus kita sadar segala sesuatu diniatkan hanya ibadah dan mencari ridha Allah. Di tengah diingatkan lagi. Demikian kenapa terus dalam ibadah umroh, ibadah haji, ada pembimbing ibadah, ada ustadz yang mendampingi agar terus kita kembali disadarkan apapun yang kita lakukan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekali lagi ya, ciri orang yang nanti ibadahnya menjadi hamba Ramadan, ya jangan-jangan berakhir setelah Ramadannya berakhir. Ciri orang yang ibadahnya ikhlas karena Allah, maka insya Allah istiqomah walaupun Ramadannya telah berakhir. Bahkan semakin bertambah-tambah. Karena di Ramadan banyak hal yang dibuka dilipat gandakan. Justru di luar Ramadan harus lebih semangat lagi. Karena pada penilaian biasa kembali. Yang kedua, ada yang bertanya, bagaimana ciri dari orang yang dapat berkahnya Lailatul Qadar atau ciri orang yang Ramadannya diterima. Nah, ini barangkali bisa menjadi bahan introspeksi kita, Ibu Bapak yang saya hormati, saya muliakan, bahwa ciri dari orang yang kebaikannya diterima atau ibadahnya diterima akan melahirkan semangat kembali untuk beribadah. Karena tidaklah hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah suatu kebaikan kita lakukan kecuali melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Tanda kebaikan yang kita lakukan diterima, maka bersemangat akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah, hati-hati ya, berarti tentu harus menjadi evaluasi kita kalau kemudian ibadah-ibadah kita malah kemudian melahirkan derita, malah kemudian melahirkan, kan ada orang setelah beribadah merasa sudah punya modal, pulang umroh atau pulang haji atau selesai Ramadan, kemudian seperti kuda yang lepas dari kandangnya. Selesai Ramadan, selesai pula ibadah taat dan kebaikannya, berganti pula bajunya menjadi baju maksiat. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Katanya itu, ini senada dengan ketika Robi Al-Adawiyah ditanya oleh salah satu muridnya, wahai guru, apakah taubat saya diterima? Karena setelah taubat kemudian maksiat lagi. Setelah taubat maksiat lagi. Setelah taubat maksiat lagi. Kata gurunya, tanda taubat mau diterima, wahai anakku, setelah engkau bertobat, maka engkau tidak kembali mengulang perbuatan maksiatmu. Sungguh pun demikian, ya jangan putus asa bagi kemudian orang-orang yang terjebak lagi pada perbuatan salah. Tidak apa-apa, karena ciri orang yang bertakwa, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Nah, itu sebagai sebuah pengantar. Lantas apa tujuan dari kita melaksanakan ibadah puasa? Di surat Al-Baqarah 183 sampai 186 itu minimal ada 3 tujuan dari puasa. Yang pertama, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan itu fi'ilnya fi'il mudhari tattaqun tuh. Kalau fi'il mudhari itu telah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan terus dilakukan. Present continuous. Jadi tidak ada berhenti. Supaya kalian terus-menerus menjadi orang yang bertakwa. Sampai kapan? Sampai selesai diri kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hebatnya Al-Quran ya. Tujuan dari puasa agar engkau terus berkelanjutan, berkesinambungan, istiqomah menjadi pribadi yang muttaqin. Nah, fi'ilnya fi'il mudhari. Kemudian la'allakum tashkurun. Wa idza
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, tujuan puasa supaya kita menjadi pribadi yang terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Ibu Bapak, tidakkah kita sadar ya di bulan Ramadan ini dipaksa oleh Allah supaya kita puasa dan sumu tasihu. Puasa itu menyehatkan. Di badan enak, di pikiran enak. Bayangkan situasi sangat syahdu, begitu berkumpul keluarga sangat nikmat, Masya Allah. Dan begitulah hebatnya Allah memberikan fasilitas pada kita. Sudah mah dipaksa, tapi sehatnya buat kita, berlipat ganda pahalanya, berbagai-bagai kebaikan diberikannya, rizki dilimpah ruahkannya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bukankah terasa dengan puasa enaknya bala-bala tukang Iwan kalau lagi puasa ini, Masya Allah. Ya Allah, enaknya itu teh ande apa tuh, kerupuk banjur, Masya Allah. Rasanya betul baru mensyukuri berbagai nikmat makanan tuh karena adanya momentum Ramadan ini luar biasa. Dan yang ketiga, la'allahum yarsyudun, supaya kita mendapat petunjuk, supaya kita mendapat petunjuk. Nah, di bulan Ramadan betul ada, kalau ini hari terakhir sampai besok paling tidak ada 3 amal yang jangan dilupakan dan ini sangat diistimewakan di hari terakhir. Yang pertama adalah sodakoh, perbanyak sodakoh. Yang belum zakat fitrah, ada nitip, jangan karena sibuk kemudian lupa zakat fitrah. Karena penebus yang menjadi gadai atas puasa kita adalah zakat fitrah. Kalau kelupaan bahkan tidak membayar, mudzabdzabina bainas sama'i wal ardh. Puasa kita menjadi terkatung-katung. Kalau bisa zakat mal, betapa banyak yang kemudian menghitung nisab dan khaulnya dari Ramadan ke Ramadan ini. Tidak ada bulan istimewa untuk bersedekah kecuali bulan Ramadan ini. Nabi Muhammad dermawan, tapi sangat dermawan kalau sudah datang bulan Ramadan ini. Saya percaya para agniya, para orang-orang kaya banyak yang di saat Ramadan inilah menghitung zakat malnya. Kemudian infak sedekahnya, bila perlu setiap waktu, sebagian baju ayo dikeluarkan untuk diberikan pada saudara kita yang mungkin lebih membutuhkannya. Sebagian sarung, sebagian mukena. Demi Allah, penyesalan orang-orang meninggal digambarkan dan informasikan oleh Al-Quran, menyesal dan ingin menjadi ahli sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau aku diberi hidup walau sebentar saja, Allah, aku akan bersedekah. Para mufassir mengatakan saking hebat dan istimewanya amal bernama sedekah. Yang kedua, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Perintahnya itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbik. Jadi baca dengan nama Tuhanmu. Sayangnya di antara kita belum mau membaca, bahkan belum mampu membaca. Oh, saya sekarang sudah khatam Ustaz Komar. Sudah juz 29. Sebentar. Itu membaca atau membunyikan Al-Quran. Membunyikan Al-Quran itu memindahkan dari tulisan menjadi ucapan. Pahala, berpahala. Pasti berpahala. Cuman tidak mendapat petunjuk. Membaca baru. Selain memindahkan dari tulisan menjadi ucapan, kita juga mendapat petunjuk dari yang kita baca. Karena itu iqra, perintahnya, baca. Tapi hebatnya Al-Quran, iqra bismi rabbik. Dua kata ini seperti dua sisi mata uang. Yaitu iqra melahirkan orang-orang pintar, bismi rabbik melahirkan orang-orang benar. Kalau pintar saja, tapi tidak benar, ini membahayakan.
benar saja tapi kurang pintar, ini juga kurang keren. Bisa menjadi ditertawakan. Karena itu, iqra bismi rabbik. Jadi dua-duanya melahirkan orang pintar dengan iqra, melahirkan orang benar dengan bismi rabbik. Sebab biasanya halaka kulli syai'in li ahli katanya. Rusaknya sesuatu itu karena ahlinya. Nah, biasanya yang merusak hukum pasti orang-orang yang ngerti hukum. Nah, itu bukti karena pintar tapi tidak jadi orang benar. Nah, Al-Quran minta. Jadi mudah-mudahan di sisa-sisa waktu ini kita terus selain kemudian eh, membunyikannya, tapi juga mencoba mulai memahami apa artinya agar memperoleh petunjuk selain mendapat pahala, mendapat pelajaran dan mendapat petunjuk. Yang ketiga adalah itikaf. Jadi itikaf ini adalah ibadah istimewa di malam terakhir. Karena itu betul tadi pembawa acara minta ditutup langsung dengan doa karena sebagian sahabat-sahabat juga sedang berupaya untuk ke masjid ini melanjutkan kalau-kalau dan sepertinya sih ya dugaan saya ini malam terakhir nih Teh Ande. Malam terakhir untuk kita itikaf. Jadi jangan sampai melewatkan. Dan ini malam ganjil bagi sebagian saudaraku, walaupun sebagian saudara malam genap. Kemarin di awal-awal 10 hari terakhir saya mengatakan, sudah jangan pilih-pilih, ini ganjil, ini genap. Sudah, karena relatif waktu, suka-suka Allah saja. Pokoknya 10 malam terakhir, istiqomah kalau bisa itikaf. Dan di itikaf itulah menghidupkan ibadah-ibadah. Nah, sekarang bagaimana giroh Ramadan ini agar bisa terjaga setelah selesainya Ramadan? Izinkan saya, ini Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, ada 6 hal yang harus dilakukan secara teori ya, agar kita kemudian bisa istiqomah menjaga giroh ibadah setelah Ramadan. Yang pertama, milikilah tekad yang kuat, keinginan yang tinggi agar memang kita dijadikan orang yang istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa di antara kita yang tidak sadar, tidak ada cita-cita, berlalu begitu saja. Tidak ada semangat atau tekad, ya Allah, kenikmatan baca Al-Quran ini, kenikmatan tahajud ini, semangat sholat berjamaah ini. Kami mohon, ya Allah, saya bertekad, ya Allah, setelah Ramadan tidak lagi sholat kecuali saya berjamaah. Nah, jangan-jangan kita tidak melakukan tekad itu. Karena sebenarnya bukan kita tidak bisa. Jangan-jangan kita tuh tidak biasa dan tidak mengupayakan untuk mampu dan untuk bisa. Nah, tidak ada hukum Allah yang kemudian, makanya saya minta dibaca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak ada ibadah-ibadah yang Allah tetapkan pada kita, kemudian kita tidak sanggup melakukannya, tidak sanggup melakukannya. Pasti sudah sangat diukur. Hanya saja tidak semua kita bertekad. Toh kalau kemudian kita bertekad, memaksakan diri, ya ini jam 3 malam, setengah 4 nih kita bisa sahur. Artinya, ya Allah bangun setengah 4 ini mudah-mudahan saya mau bertekad, bercita-cita, berkeinginan setelah Ramadan setengah 4 sudah bangun. Malah dari kita sebagian begini nih Teh Ande, selesai Ramadan mah, terus tong malam-malam teh bangun nah. Itu kita sudah mengundurkan diri. Aduh, rasa capeknya setiap habis sholat 2 lembar tergopoh-gopoh. Setelah Ramadan malah baca Qur'annya sesempatnya saja. Jadi kita sendiri yang mentoleransi dan membiarkan diri kita tidak sikoh, tidak tetap di jalan yang selama Ramadan kita lakukan. Padahal katanya siapa yang lembek menempa diri, maka kehidupan akan keras menempa dirinya. Namun siapa yang keras menempa diri, kehidupan akan begitu mudah ditemuinya. Nah, jadi satu ya, itu dulu tuh. Karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau di pesantren manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Satu, pasang tekad Ibu Bapak.
pasang semangat dan keinginan, ya Allah, amal-amal ibadah yang telah dilakukan di Ramadan, agar Kau berikan kekuatan lahir batinku untuk istiqomah di luar Ramadan, tetap bisa melakukannya. Tuh, gitu satu. Dua, termotivasinya dan bersemangatnya kita melakukan amal itu karena ilmu. Jadi nitip, tambah-tambah terus tentang kehebatan mukjizat Al-Quran, informasi ilmu, kajian-kajian tafsir tentang Al-Quran, agar semangat semakin istiqomah kita qiraatul Quran, tadabbur Al-Quran. Karena amal itu tertentu dengan ilmu. Kalau saya sering mengumpamakan tuh begini, ibarat pohon dan buah, ibadah itu buahnya, pohon itu adalah ilmunya. Dari pohon yang bagus, yang subur, yang eh, hebat, lahirlah buah-buah yang bagus. Makanya menyehatkan, manis rasanya, indah dipandangnya, bagus kondisi pohonnya. Ah, ada buah yang tidak dari pohon, Ibu Bapak. Namanya buah-buahan. Buah etata yang dari plastik, yang dari beling, yang menjadi hiasan. Ada belimbing, mangga. Kalau buah itu ibu bapak maksa memakannya, bukan sehat, malah tambah sekarat. Seperti itulah ilustrasi ibadah kita yang tidak tertuntun dengan ilmu. Tidak sedikit gara-gara ibadah tidak melahirkan tumakninah, tidak melahirkan kebahagiaan, malah penderitaan, malah kegelisahan. Jangan-jangan ibadahnya tidak lahir dari ilmu yang benar. Karena itu, teruslah istiqomah mencari ilmunya. Teruslah istiqomah belajarnya. Terus jangan berhenti terus. Itulah nanti akan membuat kita istiqomah dalam giroh ibadah pasca Ramadan. Berhenti mengaji, berhenti thalabul ilmi, siap-siap akan berhenti pula keistiqomahan dalam ibadah. Katanya bahkan kalau 3 hari hatimu tidak disirami dengan ilmu, siap-siaplah menjadi kendor ibadahmu. Itulah kenapa pesan dari sebagian salafus saleh, dekatilah ulama, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Innallaha yuhyil qalbal mauta binuril hikmah kama yuhyil ardo bima'il matar. Jadi katanya, hendaklah engkau sering duduk-duduk dengan para ulama, mendengarkan ahli hikmah, karena Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu dan hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang telah gersang dengan air hujan. Jadi kadang gitu tuh, kalau tidak ngaji, kendor, begitu sudah ketemu lagi para guru-guru yang mulia, thalabul ilmi lagi, berkumpul di majelis lagi, membaca hikayat, buku-buku para salafus soleh, kemudian kisah-kisah para wali, jadi semangat lagi. Nah, karena itu yang kedua ilmu. Terus, yang ketiga, jangan terjebak pada ilusi ilmu. Hati-hati ya teh. Ada orang selesai dan merasa sudah beres dengan menuntut ilmu. Ini ilusi ilmu ya. Selesai dengan ikut kajian majelis, dengan kumpul dengan ulama, dengan membaca buku. Merasa sudah selesai. Padahal ilmu itu menjadi manfaat setelah berbuah amal. Itulah rumus yang ketiga. Harus riyadhah dan mujahadah. Harus diamalkan, mulai begitu dapat ilmu tadi dipraktekkan. Tidak usah panjang-panjang. Tiada hari tanpa sedekah, sekuat tenaga sedekah. Ada orang-orang yang sudah berazam tidak akan sedekah kecuali dengan uang yang paling besar yang ada di dompet, yang ada di tasnya. Riyadhah, nanti ujiannya tuh gitu tuh. Aduh, nah uang gede nih pasti mata. Enggak, udah latihan. Yang gede keluarkan. Nah, kata guru saya begini, justru mujahadah tuh saat malas datang menerpa.
saat hoream datang, saat berbagai rintangan menghampiri. Males habis Ramadan itu karena kenyang ketupat, opor, gulai, makan kekenyangan. Tahajud deh, sepi. Atau di masjid-masjid, aduh, paksa. Saat memaksa itu, kita bisa istiqomah di situ. Saat males, disitulah katanya mujahadah. Kalau kemudian lagi gampang, apa mah ya tidak ada tantangan. Justru saat males-malesnya, paksa. Nah, jadi ilmu manfaat itu setelah berbuah amal. Maka to be action. Harus langsung melakukan. Harus langsung diamalkan. Harus mujahadah. Harus riyadhah. Nah, itu akan menjadi teori yang ketiga agar kita bisa istiqomah. Menuntut ilmu rajin tapi tidak pernah beramal. Ini sama saja juga bohong, tidak melahirkan giroh ibadah. Yang keempat, ibu bapak, lingkungan, teman atau sahabat. Terasa nggak tanpa bermaksud meringan-ringankan ya? Kenapa kita nih kuat puasa Ramadan 29 hari? Ya kanan, kiri, depan, belakang, sanak famili, semua puasa. Di rumah nggak ada yang masak lagi. Karena nanti sore masaknya. Sahur sudah selesai. Ke sini, warung juga pada tutup. Terus betapa kita, bukan sangat mudah tentu, berat ya, tapi kita mampu karena lingkungan mendukung, teman-teman, sahabat mendukung sedang puasa Ramadan semuanya. Kenapa Syawal berat, Kang? Teh, ya itu sudah niat, Teh Ande tiba-tiba, ini teh ini bakso enak loh teh. Halo, kata sebelahnya, oh sudah pahalanya kan sudah dua, pahala niat Teh Ande sama pahala menghormati yang nyuguhin bakso, batal lagi Syawal teh. Sudah berniat. Oh iya mah liwat padahana peda merah ini mah. Biar aku abdi tos capek-capek yang liwat ini mah. Alah ya mah ya bismillah lah. Gagal lagi. Jadi betapa cepat para penghafal Quran itu karena teman-teman kanan kirinya menghafal Quran semua. Di Asyahid ini kan target minimal 5 juz. Tapi hampir semua sudah melampaui 5 juz. Ada yang mau 8 juz. Ya itu teh karena kanan kiri ngaji, depan belakang lagi ngaji. Programnya setelah ini ngaji, murojaah, cepat. Nah, kita tuh kadang ya tadi tuh pengen istiqomah bergaul orang yang tidak istiqomah ibadah. Ya, nanti tuh merasa soleh sendiri. Waktu Ramadan 1 juz sehari. Pas setelah Ramadan 1 lembar sehari. Bergaulnya dengan yang tidak pernah baca Quran. Ya Allah Ustaz, ini mas segini mah abdi teh soleh, bisa Ustaz. Ada 1 lembar abdi mah sehari. Teman saya mau boro-boro. Ta'awud aja nggak pernah, alhamdulillah teh. Nah, merasa soleh. Istiqomah 1 juznya hilang. Karena bersahabat dengan orang yang tidak mendukung pada keistiqomahan ibadah. Gitu ya. Jadi ya mari teman-teman nih menjaga, menciptakan, memilih teman dan lingkungan itu adalah tanggung jawab kita untuk bisa kita istiqomah. Yang kelima nih ya, yang kelima adalah guru yang membimbing. Istiqomahnya para atlet tuh karena ada pelatih yang mengarahkan. Nah, lebih efektif. Kenapa kita harus punya mursyid, harus punya murabi, harus punya ustadz, harus rutin ikut pada sebuah majelis yang terbimbing oleh ustadz. Karena biasanya dengan begitu akan terevaluasi dan gampang dicek. Apalagi bersyukurlah teman-teman yang ketemu dengan para ulama yang muqasyafatul qulub, yang sampai nanti mengingatkan kita istighfarnya jangan lupa, itu perbanyak sedekah ya. Ya terus karena dia tahu amalan lahir batin kita. Ya paling tidak apa ya punya mitra yang mengajak kita untuk terus syukur-syukur sih mengusahakan agar bisa bertemu dengan guru yang membimbing kita untuk bisa istiqomah gitu. Nah, yang keenam, jangan lupa berdoa karena anta turid, ana urid, wallah yurid. Engkau punya rencana, saya punya keinginan dan rencana, Allah juga punya rencana. Dan yang pasti terjadi adalah rencana Allah. Kata Imam Ali, berdoalah kepada Allah,
Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan doa-doa itulah yang sesuai dengan rencana Allah dalam takdir hidup kita. Dan mudah-mudahan saja karena tidak ada berubah yang kelak nanti menjadi takdir, satu-satunya jalan ibadah yaitu doa. Doalah yang bisa merubah segala sesuatu yang tadinya akan diwujudkan, boleh jadi diwujudkan dalam bentuk yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah kenapa di Ramadan itu diselipkan satu ayat tuh teh 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Syaratnya dua. Falyastajibu li, penuhi perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan kau berbaik sangka, yakin seyakinnya doa itu akan dikabulkan. La'allahum yarsyudun, agar engkau mendapat petunjuk. Gitu ya. Jadi jangan putus asa teman-teman. Yang Ramadan bisa nih satu hatam. Ya Allah, saya mohon ya Allah agar di bulan Ramadan juga sebulan, di luar Ramadan juga sebulan bisa hatam minimal sekali. Ya mudah saja bagi Allah. Kalau kemudian Allah sudah menghendaki disenangkan membacanya, disempatkan waktunya, tiba-tiba dimudahkan fasilitasnya, di mobil ada Quran, di tempat ruang tamu ada Quran. Nah, kalau Allah sudah menghendaki sebuah takdir, sangat dimudahkan perjalanannya. Nah, pendek kata di ayat yang lain, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka proses perjumpaan itu pasti akan Allah persiapkan perjalanannya. Demikian 6 hal yang bisa kita upayakan, dan mudah-mudahan ini bagian dari kita merencanakan, mengupayakan agar bisa istiqomah giro ibadah pasca Ramadan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita sebagai hadiah ayat kalau kemudian nanti kita menjadi orang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Insyaallah kalau ada orang jadi istiqomah, karomah wali paling besar tuh istiqomah. Karena istiqomah khairum min alfil karomah. Istiqomah itu mengalahkan dan melebihi daripada 1000 karomah. Jadi jangan membayangkan nih Bang Iwan atau teman-teman kalau sudah beramal terus punya karomahnya apa aja nih? Bisa terbang, karomahnya bisa merubah daun jadi uang. Itu kecil. Karomah terbesar tuh saat kita bisa istiqomah di jalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di jalan taat dan ibadah. Itulah karomah terbesar. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih, jazakallah khair Pak Ustadz. Mungkin sebelum kita, apakah mau ada tanya jawab nggak ya Pak Ustadz ya? Abdi mata langkung, kamu abdi mata Mangga mungkin, mangga. Gitu Bapak ya. Ibu, sebelum kita tutup dengan doa, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau menanyakan terkait dengan materi pada malam ini, terutama bagaimana kita bisa menjaga keistiqomahan kita dalam menjalankan ibadah setelah pasca Ramadan ini, tentunya ini akan menjadi sangat berat ya kalau kita tidak membekali dengan ilmu yang kita harus siapkan, sehingga kita semua bisa lulus dari ibadah Ramadan ini mendapatkan keberkahan dan juga maghfirah Allah. Mangga Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, yang pasti tadi ada, kalau dari Bu Yuniarti ya yang saya baca ini sebetulnya sudah terjawab langsung oleh Pak Ustadz, tapi Bapak Ibu sekalian silakan, mangga mungkin yang bisa langsung saja menyampaikan, bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Silakan, ada yang bertanya? Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan
giroh setelah Ramadan ini agak sulit ya Pak Ustadz. Memang dari dulu sampai sekarang sih mudah-mudahan nggak berlanjut ya Pak Ustadz. Nah itu saya kalau misalkan sesudah Ramadan eh, sulit enggak, cuman kadang-kadang kita niatnya ya saya niatnya misalkan mau bangun malam ya Pak Ustadz. Nah saya itu sering saya merasakan sendiri Ustadz, dengan dosanya itu. Jadi saya suka bandel tuh Pak Ustadz. Misalnya saya tuh suka bangun jam 3 atau jam 2 nih. Sudah ke kamar mandi nih Pak Ustadz. Sudah berwudu, udah membaca Quran. Nah, itu kadang-kadang kita mau sholatnya nanti aja. Pas udah gitu saya tidur lagi. Tiduran. Jangan Pak Ustadz. Iya Ya, Pak ya, Ustadz. ya, 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 Nah, ya. saya Baik. tidak memakai alarm, jadi belum istiqomah itu supaya tidak begitu lagi harus bagaimana sih Pak Ustadz Jikon? Ya, baik, Teh Yuniarti, terima kasih. Supaya tidak begitu lagi, ya jangan begitu. Makanya jangan begitu, supaya tidak begitu lagi. Saya dinasehatin nih oleh Agim, guru saya waktu lagi apa tuh hajian. Kan kalau orang hajian tuh biasa selesai armina, rata-rata nih teh, andainya kalau sudah teh suka pas merasa punya pahala banyak, merasa sudah Arafah, sudah jadi yang tadinya ke masjid teh, sudahlah ini mah kita kan supaya selalu, wis banyak argumentasi alasan. Nah, saat itu beliau mengatakan enggak, justru setelahnya ibadah kita istiqomah tuh selesai haji ini terus. Tapi hoream, justru karena hoream itulah izin istiqomah. Jadi datangnya hoream, datangnya malas, itu teh sebenarnya Allah sedang berikan ujian. Lulus tuh nih istiqomahnya nih. Bisa nggak nih anak nih istiqomahnya gitu. Makanya kan banyak ya ibu bapak ya maaf. Selesai Ramadan, kita teh bangun pasang alarm. Ini yang pasang alarm juga begitu teh Yuniarti. Terus kencing, pipis. Udah pipis teh ngomong jam 3. Ya Allah kayaknya masih lama nih jam 3 mah. Ya lah sebentar lah. Siga mah jam 3:30 juga cocok lah. Teh goleran. Tahu sampai 5:30 bangun teh. Nah justru enggak nih. Ini pasti nih. Self talk bisikin di diri enggak nih. Enggak pasti nih godaan setan nih. Sengaja mengeluh. Kan setan mah penyakitnya tuh ntar saja. Penyakit setan tuh dengan satu kalimat ntar saja, nanti saja, menanti-nanti itu jangan lakukan, paksa, males, paksa gitu. Nah, gitu teh. Jadi biasanya tuh begitu karena tiduran, nanti sajalah jam 3 kan masih malam. Kan jam 4 juga keburu karena 4:30. Oh, tahajud kan di akhir menjelang subuh justru. Wis lah. Itu argumentasi-argumentasi yang nanti tiba-tiba lewat aja gitu kan. Gitu. Jadi rumusnya itu aja. Saat lagi males, dipaksa. Abi Abdurrahman kepada saya itu mengatakan bahkan berlaku walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana itu ya tadi tuh begitu datang hoream, begitu waktu lagi hujan, begitu cuaca lagi dingin, kemudian kita diminta bangun disitulah begitu kita lolos walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana gitu. Kalau sekarang mah, nih kayak sawal nih nanti, ayo siapa nih yang istiqomah nih kan? Kalau Ramadan mah ada, Bang Iwan nggak puasa kan? Musafir juga dipaksa puasa, kalau nggak era aja, era itu tadi tanya nyuguhan cina. Gitu, justru nanti sawal, gitu ya, teh ini arti ya. Barakallahu fiik. Atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz kalau seperti itu ya godaannya tuh kan kita misalnya diajak apa dijamu gitu ya. Kan nggak enak juga nih sama yang menjamu. Terus disebutkan kami lagi puasa gitu. Gimana tuh Pak Ustadz ya? Ya makanya ada strategi di kampung mak saya tuh Lebaran tuh seperti 2 kali. Lebaran pas hari 1 Syawal, Lebaran lagi di 7 Syawal. Karena sekampung pada bareng-bareng Syawalan. Itu mah raos Pak Ustadz Nah sasarangan. ya gitu ya kita tuh makanya coba aja mulailah. Atau diatur sok kan udah pada dewasa mau kapan? Pira aku 30 hari silaturahmi wae. Jadi Pira acok-acokan aku gitu 30 ya. hari nganjang wae. Gitu kan ada waktunya gitu. Ya.
ujung-ujungnya sih tadi tuh tekadnya kuat tuh. Biasanya Ya. apa tuh di teori motivasi tuh orang sukses melakukan, orang gagal suka banyak alasan, cenah gitu. Kan itu nggak berurutan tuh sawesnya, Pak Ustadz. Kata Sawios, makanya Allah kan ngasih waktu sampai 29 waktu Ya. Syawal atau 30 gitu. Ya soalnya kalau ibu-ibu kan Pak Ustadz ada halangan juga ya kadang-kadang dengan bayar hutangnya juga gitu Iya, plus iya dengan betul betul. sawalan. Terus ketemu lagi tamu jadi ya manjang lagi tuh Pak Ustadz. Udah Ya, mepet. kalau ibu-ibu ada dua pendapat tuh kalau bisa Syawal dulu. Kenapa? Karena kalau hutang kan bisa dibayar di bulan yang lain. Kalau Ah. Syawal tuh hanya di bulan Syawal untuk bisa melakukannya. Gitu. Ada lagi pendapat ya enggak, yang wajibnya dibayar dulu. Ya wis lah kalau bisa mah dua-duanya saja, jangan ribut. Ribut pada alasan Syawal enggak, puasa nyaur enggak gitu. Akhirnya tuh dua-duanya. Tiga budak IAIN, 23 apa 11 taraweh teh. Mau diskusi wae sampai bawa kitab dua-duanya. Berdebat sampai jam 1 malam, yang 11 sama yang 23. Dua-duanya ketiduran, nggak taraweh. Kita memperdebatkan jumlah bilangan taraweh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak Bu Rika? Mau nanya boleh ya? Pak Ya. Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Wajib. Puntennya ini karena baru pulang dari taraweh, jadi punten di masih nggak Waduh, dibuka ya. Masya Allah baru pulang tarawih, Bu. Nggak, tadi ada 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 yang kerjakan sedikit. Oh, Ustadz mau tarawihnya tanya mah udah ini, selesai dari tadinya. Pak Rantos. Mohon. Pak Ustadz, gini kan kita tuh selesai Ramadan tuh berusaha untuk terus istiqomah mengerjakan apa yang selama kita kerjakan di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Iya. Bahkan meningkat terus gitu. Nah, kalau misalnya kita berusaha seperti itu gitu ya. Nah, misalnya kita melakukan perjalanan eh, ke luar kota kemana gitu ya, yang memerlukan sholatnya juga di jama. Kadang-kadang malah karena perjalanan agak jauh dan ini jama kosor gitu. Tapi saya juga berusaha untuk di perjalanan atau sampai tujuan tuh kan beberapa hari misalnya tetap melakukan sholat tahajud gitu. Cuma ada yang bilang begini, lah kita aja sholatnya di jama, di kosor, kan Allah sudah meringankan, tapi kok itu udah nggak perlu sholat tahajud lagi gitu. Tapi menurut saya, karena saya pengen tetap istiqomah terus tahajud selama itu tuh ya, maksudnya tanpa bolong gitu. Saya tetap melakukannya. Menurut Pak Ustadz gimana? Itu nuhun Pak Ustadz. Jazakallah. Iya, Ibu Rika, eh, itu bagus begitu. Bahkan karena kita istiqomah, hebatnya nanti orang istiqomah tuh begini ya. Ibu Rika sudah terbiasa tahajud, terbiasa tahajud. Sehingga dalam malam-malam selalu diniatkan untuk bangun tahajud. Karena perjalanan yang melelahkan, kemudian tertidur dan tidak tahajud, maka sudah tercatat sebagai ahli tahajud tuh, hebatnya Bu. Apalagi masih tetap bisa melakukan, ya tidak apa-apa, bagus. Nah, kemudian tadi yang pendapat tadi, kosor saja, sholat aja di kosor, di apa, kemudian tidak sempat, insya Allah karena sudah istiqomah hari-harinya, malam-malamnya, tiada lepas tahajud, karena perjalanan sudah tercatat sebagai ahli tahajud, walaupun karena tadi musafir tidak sempat tahajud. Nah, yang ngomong begitu tuh biasanya juga dia yang nggak tahajud, menghalang-haling orang untuk tahajud. Ini rajin-rajin amat kamu mah. Ayo deh gitu teh Bu. Ya. Iya, iya. Dah, Betul. pokoknya ibu mah istiqomah saja kalau bisa mah, gitu ya. Terus tahajud. Gitu. Mm-mm. Oh, satu lagi ada yang lupa, Ustadz. Iya, Karena biasanya saya setelah sholat Isya tuh eh, takutnya lupa nanti atau tertidur itu untuk apa tidak apa kelewat tahajud. Jadi selalu setiap hari itu melakukan witir gitu. Jadi awal. witirnya itu setelah sholat Isya gitu ya. Ya, Setelah apa sunat Isya, apa pada Isya terus ini gitu witir. Nah, tapi itu sebetulnya diniatkan juga untuk tahajud gitu. Jadi ya, kebangun. Jadi selalu diniatkan dan dilakukan sebelum tidur tuh witir witir dulu gitu. Tapi ya, saya tetap lakukan juga tahajud walaupun nggak pakai witir lagi gitu. ya Apakah betul. itu boleh atau nanti aja lah gitu? Karena sudah biasa tahajud gitu.
Nanti aja witirnya gitu, nanti sekalian tahajud atau gimana menurut Ustaz? Ya, mohon. Itu nggak apa-apa Ibu, karena ada dua sahabat yang melakukan berbeda caranya. Kalau Sayyidina Abu Bakar nih seperti Ibu. Sayyidina Abu Bakar tuh udah istiqomah ahli tahajud. Segitu istiqomahnya masih selalu khawatir kalau kemudian tidak terbangun. Maka kemudian witirnya di awal Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar kan sikoh, terkenal tegas dan keras disiplin. Enggak, saya pasti harus bangun sehingga waktu witirnya diakhirkan. Jadi tidak apa-apa, Bu. Ya, Baik, tidak baik. apa-apa. Ya. Gitu. Jazakallah Ustaz, jazakallah khair. Wa iyyakum. Enggak, Bapak Ibu, ada yang lain silakan. Baik. Kalau Kalau tidak ada kita doa ya Pak doa Ustadz. ya, Ibu dan Termasuk mendoakan ini Pak Ustadz yang sakit Bunda Empet ya, dan mungkin tadi ada jemaah yang sakit plus saudara kita di Palestina mungkin Pak Ustadz. iya, 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 betul-betul ya Bu Dampet. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan semua saudara-saudara kita yang sedang sakit. Juga saudara-saudara kita yang di Palestina, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan pertolongan-pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Operator, mohon dengan hormat yang lain di-mute dulu, diikuti di tempat masing-masing sebelum doa ini, wirid dan zikirnya, tapi supaya nanti tidak noise, tidak terganggu, selain saya mungkin di-mute aja. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin azim wa tubu ilaih. Istighfar Ibu Bapak. Demikian kasih sayang Allah sangat pemurahnya. Allah berikan hadiah Ramadan buat kita. Amal sunnah dilipat gandakan menjadi wajib pahalanya. Wajib tak terhingga hitungannya. Desah nafasnya dihitung tasbih. Tak terasa ini malam terakhir di bulan Ramadan tahun 1445. Dan kita tidak tahu apakah masih berjumpa kembali di Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Namun begitu lengah kita, begitu malasnya kita, tak dimanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang diberikan Allah kepada kita. Istighfar yang mungkin masih kemarin-kemarin tidak mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah terbaik. Astaghfirullahaladzim. Istighfar yang Allah berikan kesehatannya, umur panjangnya, namun tidak semangat ibadahnya mengisi Ramadan. Padahal Ramadan bulan terbaik, bulan istimewa. Kalau tidak dengan Ramadan, lantas dengan apa lagi Allah memberikan kesempatan kita untuk taubat dan nasuha. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Masih ada satu hari lagi untuk kita mempersembahkan bacaan Al-Quran terbaik kita, sedekah terbaik kita, sholawat zikir kita, sholat-sholat terbaik kita. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Baca doa Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ibu dan Bapak, padahal kita tidak tahu apakah masih bisa berjumpa dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Tapi begitu sangat tenangnya kita, sangat lalainya kita membiarkan waktu-waktu Ramadan begitu berlalu begitu saja tanpa ibadah-ibadah terbaik. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita sama-sama baca doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir lana dzunubana, maka ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Maafkan segala kekhilafan, kekeliruan kami, ya Allah. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, tutup aib-aib kami, ya Allah. Hapuskanlah segala kesalahan-kesalahan dan maksiat-maksiat kami. Wa tawaffana ma'al abrar. Kelak wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami bersama orang-orang yang baik dalam kebaikan, ya Allah. Wa tawaffana ma'al abrar. Ibu dan Bapak, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam diijabahnya segala doa dan harapan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah seluruh ibadah kami. Terimalah salat kami, ya Allah. Wasiyamana, puasa kami. Puasa Ramadan ini terima, ya Allah. Sekurang apapun ibadah puasa kami, terimalah, ya Allah. Wa qiyamana, salat-salat malam kami, tarawih kami, tahajud kami. Malam-malam ibadah kami, i'tikaf kami, terima. Ya Allah, terimalah. Taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana, ya Allah, bacaan Quran kami, ya Allah, terimalah, ya Allah. Wa sujudana wa qu'udana, sujud, ruku, duduk kami, ya Allah. Wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana, ya Allah, ya ilahal alamin. Seluruh ibadah-ibadah kami, ya Allah. Atas segala kekurangannya sempurnakan, ya Allah. Atas ketidaksempurnaannya, ya Allah, kami mohon belas kasih sayang-Mu, ya Allah. Terimalah ibadah kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana, taqabbal minna hajatana. Ya Allah, terimalah seluruh doa-doa umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini. Kabulkan seluruh permohonan-permohonan umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini.
Kabulkan seluruh hajat-hajat umat Nabi Muhammad yang dipanjatkan dalam malam-malam Ramadan. Dalam siang-siang puasa kami, kabulkan ya Allah seluruh doa umat Nabi Muhammad. Seluruh cita-cita umat Nabi Muhammad wujudkan menjadi nyata yang bawa maslahat dunia akhir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah umat Nabi Muhammad dimanapun berada. Wabil khusus saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah, berikan pertolongan-Mu, berikan kemenangan-Mu, berikan kekuatan-Mu kepada mereka semua, ya Allah. Yang sakit mohon diberikan kesembuhan, yang gugur jadikan menjadi syuhada, syahid dan syahidah, ya Allah. Ya Allah, yang sedang usaha lancarkan, yang sedang bekerja mudahkan urusannya. Umat Nabi Muhammad, ya Allah, mudahkan, lapangkan rizkinya, ampunkan seluruh dosa-dosanya, baguskan seluruh urusannya, angkat seluruh kesulitan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang sakit sembuhkan ya Allah, sembuhkan, anta syafi, anta syafi, syifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kami mohon jangan jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kami ya Rabb. Sehatkan lahir batin kami ya Rabb. Panjangkan umur kami ya Allah, agar bisa berjumpa dengan Ramadan-Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Andai ini menjadi Ramadan terakhir kami, ya Allah, kami mohon, terimalah taubat kami, terimalah seluruh amal ibadah kami, hapuskan dosa-dosa kami, wafatkan kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Wafatkan kami saat dosa-dosa telah Kau ampuni. Wafatkan kami, ya Allah, saat kami sedang rindu kepadamu. Saat kewajiban telah kami tunaikan. Saat janji telah kami laksanakan. Saat hutang-hutang telah terlunaskan. Ya Allah, namun kami mohon, panjangkan umur kami. Berikan kesempatan kami bisa berjumpa kembali dengan Ramadan-Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Solehkan anak-anak kami ya Rabb. Solehkan anak-anak kami ya Allah. Solehkan anak-anak kami ya Rabbana. Bahagiakan rumah tangga kami ya Allah. Lapangkan rizki kami, berkahkan rizki kami, tuntun kami menjadi ahli sedekah. Ya Allah, curahkan hikmah dan ilmu-Mu kepada kami. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jadikan kami dengan Ramadan orang yang semakin paham dengan agama-Mu, yang Kau tambah-tambah ilmu kepada kami. Istiqamah ibadah kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu dan Bapak, terima kasih atas semua kehadiran perhatian Ibu Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali malam ini tak ada salahnya saya mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah jumpakan kembali kita dengan Ramadan-Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustadz yang sudah Waalaikumsalam memberikan warahmatullahi kajian dan wabarakatuh. juga memimpin kita dalam berdoa. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, mungkin ada informasi terlebih dahulu dari Khalifah, Pak Muh atau dari tim, Mangga.
Pak Rustam tidak ada Pak Mu ya? Betul Bu Ande, diwakili oleh Pak Mu. Mangga Pak Mu. Silakan Pak Mu. Ya, Bisa di-unmute dulu Pak Mu, masih di mute. mic-nya. Lah, jelas suara saya Kang Dea. Jelas Pak Mu, mangga silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shaliha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumidin. Yang Allah cintai, segala puji bagi Allah Al-Mukarram Ustadz Komarudin Holil. Semoga sehat, berkah Amin. selalu Amin ya keluarganya, Allah. dan semoga setiap amal ibadah selama bulan Ramadan Allah kabulkan setiap doa. Amin ya Allah. Atas nama keluarga besar Khalifah, amanah, salam hormat, salam takjim dari Pak Rustam Sumarna, yang malam ini memang beliau tidak bisa ikut hadir, tetapi titip salam saja, mudah-mudahan para kru dari Ustadz yang senantiasa menyampaikan materi menjadi narasumber, Allah cintai, Allah bahagiakan, Allah sehatkan, Allah limpahkan, dan Amin, amin. luaskan rezekinya. Amin ya Allah. Dan ucapan terima kasih dari Pak Rustam Sumarna menyambung lidah kepada para operator yang sudah senantiasa tiap malam menemani ibu dan bapak, khususon Kang Dea, Teh Nisa, Kang Hardi, terus Kang Tovan, Kang Yandra yang senantiasa menyiapkan, mengucapkan terima kasih dari pimpinan. Mudah-mudahan kehadiran Khalifah Tour melalui Zoom kerjasama dengan para alumni Haji 2015 menjadi nilai bermanfaat buat masing-masing. Juga ada manfaatnya kehadiran Khalifah di tengah-tengah ibu dan bapak. Ucapan terima kasih pula dari Pak Rustam menyambung lidah saya sampaikan kepada para Ikatan Alumni Haji 2015 yang hampir setiap tahun, ya, saya mau juga mohon maaf tidak bisa menemani ibu dan bapak setiap malam karena harus berbagi tugas dengan kepengurusan di lingkungan yang harus menyediakan, memfasilitasi, melayani para jemaah yang ingin itikaf juga. Jadi Pak Betot-Betot, Ibu Hajah Resmiani, ya Kang Dea, kadang-kadang ya terlalap juga seperti yang tadi Ustadz Komarudin sampaikan, tahu-tahu udah selesai aja Zoom ya. Saya dan terima kasih kepada para alumni yang sudah mau kerjasama terus dengan Khalifah Tour sehingga bisa terlaksananya kegiatan kajian ilmu ini, majelis taklim bersama Khalifah Tour. Ucapan terima kasih dari Pak Rustam. Juga tidak sedikit Pak Rustam menyampaikan ucapan terima kasih kepada siapapun yang hadir, para jamaah Khalifah Tour yang rutin dan rajin mengikuti kajian malam-malam Lailatul Qadar ini. Semoga Allah memberikan malam-malam bahagia itu kepada siapapun yang hadir. Kalaupun tidak hadir boleh jadi melalui kajian yang lain. Semoga Allah berikan malam-malam Lailatul Qadar itu. Kang Gea, demikian amanah dari Pak Rustam. Mudah-mudahan tidak hanya kajian di malam Lailatul Qadar di tahun 1445 saja. Mudah-mudahan Khalifah Tour juga bisa sebulan sekali menyediakan kajian majelis taklim melalui Zooming sehingga maintenance kepada kita setelah melaksanakan 1 bulan penuh berpuasa diakhiri dengan 10 hari terakhir mengkaji bersama para ulama ini, tidak hanya sebatas ini saja. Mudah-mudahan di setiap bulan ada waktu kita bisa bercengkrama sesuai amanah tadi dari Ustadz Komarudin Holil, jangan jauh-jauh dari ulama. Ya. Mudah-mudahan kita Khalifah Tour bisa menjadi wasilah, menjadi fasilitator untuk mendekatkan kita para jamaah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja atas nama pribadi dari Pak Rustam Sumarna mengucapkan
Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir batin atas nama keluarga besar Khalifah Tur dan kepada para kru di alumni Haji 2015. Saya, Muhtia juga mohon maaf kepada Ustadz Komarudin Holil, mohon maaf tadi saya ada rapat dulu di DKM Ustadz, baru bisa bergabung. Ya, mudah-mudahan berkenan. Insya Allah saya akan minta rekamannya saja karena ini saya tahun ini keamanahan harus jadi imam khotib itu Fitri bingung juga cari materi. Tadi yang Komarudin aja yang tadi. Kang Dia nanti minta materinya ya. Ini Siap, bagus insya sekali Allah. buat evaluasi, tolong dikirimkan karena saya Iya. bingung juga nih materi apa nih. Yang terakhir aja Ustadz Komarudin ini saya pakai aja ini. Ya, mudah-mudahan Insya bermanfaat. Allah, Pamu dan para jamaah lainnya kajian-kajian selama 10 hari ini nanti akan kami upload secara berkala di YouTube channel Khalifah sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa menimba lagi ilmunya, mereview lagi untuk nanti setelah bulan Ramadan sehingga di sawah kita tetap selalu meningkatkan keimanan kita, Pamu. Amin, insya Amin Allah. insya Allah. Demikian Kang Dea amanah dari Pak Rustam. Salam hormat buat para asatid yang sudah mengisi dan salam hormat buat para kru Haji 2015 serta rekan-rekan yang bertugas di malam-malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Salam warahmatullahi Mohon, wabarakatuh. Izin lahir Pak Mu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Ustaz Umar, Ibu Ya. Ujang. Kami atas nama alumni 2015 mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kajian malam Lailatul Qadar, rangkaian Lailatul Qadar mudah-mudahan bisa terselenggara terus ya Pak Muh ya di tahun-tahun berikutnya dengan para guru kita, para ulama yang sudah mau berbagi ilmu pada kita semua, dan kami atas nama alumni 2015 mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, semoga kita bisa bertemu kembali di tahun-tahun berikutnya dan semoga kita mendapatkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala di Ramadan tahun ini. Mungkin sebelum kita tutup kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun Ibu Haji Rusmiani, Assalamualaikum nuhun Kang warahmatullahi Dea, wabarakatuh. Nuhun Pak Ustadz, Pak nuhun Mu, semuanya. Kang Dea.